Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVR Sulawesi Selatan dan juga penonton setia dari tim Joka Joka. Kali ini dalam kunjungan ke Kabupaten Pindrang akan memberikan satu fakta kepada Anda bahwa dalam Pilkada 2024 ini keterwakilan perempuan di sejumlah kabupaten dan kota dalam Pilkada tahun 2024 ini mengalami peningkatan. Ini bisa menjadi indikator bahwa hak politik perempuan di negeri kita ini sudah semakin baik, dan berkaitan dengan hal itu saat ini bersama saya sudah ada Kak Andi Hasri Tewelo, salah satu kontestan di Pilkada Kabupaten Pindrang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak, sini saya panggilnya bagusnya apa nih? Bung Ati aja ya, karena masyarakat Pindrang sepertinya kenal dengan sebutan itu, Bung Ati. Karena mulai dari sekolah dipanggilnya Bung Ati-Ati. Oke, Kak, melihat dari fakta bahwa saat ini keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia sudah semakin bagus. Seperti apa Bung Ati melihat kondisi perpolitikan kita dan sudah banyak keterwakilan perempuan di dalamnya? Ya, perempuan saya rasa sudah waktunya. Dan bukan kali ini saja perempuan dikasih kesempatan untuk memimpin. Kita pernah punya Megawati untuk memimpin Indonesia. Saya rasa itu juga menjadi gambaran. Insya Allah saya juga bisa mengikuti jejak beliau sehingga menjadi salah satu sosok penggebrak pertama di Kabupaten Pindrang. Karena jikalau saya terpilih, ini adalah sejarah untuk Kabupaten Pindrang, memiliki keterwakilan pertama pemimpin dari kaum perempuan. Oke. Kalau kita melihat masih ada pikiran-pikiran patriarki bahwa perempuan di rumah saja, tidak usah berkarir tinggi-tinggi. Seperti apa pendapat tak dengan kutipan itu? Pindrang ini sudah sangat modern dan sangat terbuka. Dilihat di jalan, di kantor, perempuan dan laki-laki itu bahkan lebih banyak perempuan. Jadi pemikiran terbuka bahwa di Pindrang ini semua sudah dapat kesempatan yang sama seperti laki-laki. Tidak ada lagi pemikiran konservatif di Kabupaten Pindrang. Mungkin ada dari 100%, mungkin ada sekitar 10-20%, tapi itu juga tidak terlihat. Dan ini menjadi batu loncatan kesempatan saya untuk tinggal bagaimana memperdayakannya. Kesempatan di mana perempuan diberi ruang, tinggal bagaimana ada satu leader yang bisa mengantarkan supaya perempuan tidak hanya sekedar dilibatkan, tapi menjadi penggeraknya juga. Betul. Menjadi satu-satunya calon kepala daerah di Kabupaten Pindrang, seperti apa perasaan dari Bung Ati sendiri melihat realitas saat ini menjadi satu-satunya perempuan? Seperti apa? Bangga. Bangga, puas hati, membanggakan keluarga terutamanya. Dan juga inilah saatnya saya dikasih kesempatan. Menurut saya ini juga jalan Tuhan. Karena saya tidak pernah merencanakan hal ini, cuman saya tidak siap dengan semua kesempatan yang diberikan dan dihadapkan oleh saya. Kalau kita melihat lawan politik ya, kita bisa bilang seperti lawan-lawan politik dari Bung Ati ini banyak senior. Ada juga petahana di dalamnya, seperti itu. Apakah ada ketakutan atau seperti apa melihat bahwa lawan-lawan politiknya ada senior-senior sendiri dan juga sudah cukup lama di dunia politik di Kabupaten Pindrang? Kembali lagi, saya tetap merasa bangga karena di umur sekarang ini saya baru berulang tahun di tanggal 12 September kemarin, dan alhamdulillah saya sudah ada di titik bisa diperhitungkan di antara 6 putra terbaik Kabupaten Pindrang. Ini saya menjadi salah satunya yang bisa diandalkan insya Allah nanti kalau terpilih, dan membawa kesan yang saya rasa saya menjadi pemanis dan menjadi nilai lebih lah. Dan kalau menurut Bung Ati sendiri, memang sebelumnya backgroundnya sebagai seniman dan juga artis. Seperti apa perjalanan karirnya hingga memutuskan untuk memberikan yang lebih kepada masyarakat Pindrang lewat politik, bukan lagi lewat seni dan juga keartisannya sendiri? Seperti apa? Berpolitik jika digabungkan dengan seni pasti jauh lebih asik. Kemudian saya berseni, seni itu tidak bisa saya tinggalkan meskipun berpolitik. Saya tetap masih bisa menyanyi, saya tetap bisa berkarya, tapi saya tidak boleh meninggalkan pekerjaan utama saya intinya. Jadi
saya rasa tidak ada keputusan yang berat untuk meninggalkan, karena tidak ada yang saya tinggalkan dan tidak ada yang saya sambut dengan baru. Tapi memang di dunia politik sudah cukup lama ya. Sebelumnya kemarin juga sempat ikut dalam kontestasi nyalek dan juga sekarang memutuskan untuk kepala daerah. Iya. Adakah pertimbangan khususnya atau seperti apa? Pertimbangan khususnya pertama memang dipersiapkan sebagai kader Gerindra, ya. Saya sebagai kader salah satu partai, jika disuruh siap harus siap, dan pastinya karena kita sudah melalui kaderisasi yang kapanpun dipersiapkan, diperuntukkan untuk kepentingan satu partai untuk kemajuan satu bangsa, itu pasti siap. Oke. Kalau ada alasan khusus tidak kenapa memilih mau dipasangkan dengan tawaran berpasangan dengan Bapak Usman Marham, apa yang menjadi pertimbangan sehingga memutuskan untuk saya maju menjadi wakil Bapak Usman Marham? Kesempatan kepada orang beruntung pun saya rasa tidak datang dua kali. Dan ini merupakan jalan Tuhan. Tetap saya bilang ini sesuatu yang direncanakan dengan matang, meskipun tadi saya bilang bahwa proses pemasangan ini saya tidak ada di dalam perencanaan, tapi ternyata saya sudah direncanakan oleh beberapa pimpinan-pimpinan yang dimana simulasi tersebut menyatakan bahwa jika saya berpasangan dengan beliau, dengan meskipun orang mempertanyakan elektabilitas atau popularitas saya rasa itu tidak semata-mata hanya menyandang harus popularitas, harus elektabilitasnya tinggi baru bisa jadi pemenang. Saya rasa saya punya penilaian khusus di mata beberapa pemimpin atau di mata beberapa tim yang pemenangan ini untuk melihat saya nilai lebih untuk bisa jadi pemenang kalau saya berpasangan. Betul. Dan kalau melihat ini kesempatan terbuka lebar dan juga berbagai kemungkinan mungkin di dalamnya sebagai calon pemimpin masa depan Kabupaten Pindrang. Kalau Pung Ati melihat sendiri bagaimana kondisi Pindrang saat ini dan apa yang paling dibutuhkan Pindrang ke depannya? Yang paling dibutuhkan adalah sentuhan perempuan. Sentuhan perempuan, merapikan apa yang tidak rapi. Seperti program kami berdua ada 8 program, adalah meratakan infrastruktur. Jadi di mana-mana ada jalan berlubang, ada yang tidak. Fungsi perempuan kan merapikan. Estetika. Pasti Ibu Ayu tahu kan, betul. kalau Iya. nilai estetik pasti diutamakan, dan tidak pernah nilai estetik itu berarti mengindahkan sesuatu yang bertajuk ini nih berarti tidak sesuai dengan aturan, tidak. Sesuai aturan tapi rapi dan cantik. Oke. Memang kalau menurut Pung Ati sendiri sekarang Kabupaten Pindrang kurang cantik atau seperti apa? Kurang cantik. Kurang cantik. Kalau kita mau menilai cantik atau tidaknya itu, saya mau orang Pindrang merasa nyaman. Karena saya mau orang Pindrang itu nyaman itu ketika ada orang atau seperti Ibu Ayu, saya mau tanya deh sama Ibu Ayu, apa Pindrang cantik? Lumayan Jujur. cantik. Jujur. Iya. Saya yang cantik. Boleh. Iya. Masuk aja. Iya. Saya rasa tata kotanya masih perlu dibenahi. Oke. Dengan adanya perempuan, mudah-mudahan ke depannya mulai dari penataan kota, penataan cahaya, Ibu Ayu nanti saya ajak keliling ya. Masih banyak tempat yang gelap. Nanti gelap ini rawan terhadap yang namanya orang nakal atau orang yang melakukan tindak kriminal. Jadi saya mau Pindrang ini terang, bercahaya, bersih, rapi, dan ramah. Oke, bukan hanya terlihat dari segi pandangan saja, tetapi ada banyak faktor-faktor yang pengikut di dalamnya. Kalau Pung Ati sendiri melihat nanti program kerjanya, karena basicnya sendiri datang dari seorang seniman. Dari seorang artis dan juga entertain. Apakah nanti dalam program kerjanya juga ada untuk perkembangan seni dan juga budaya di Kabupaten Pindrang? Atau seperti apa? Seni, politik tanpa seni akan kaku. Jika orang berpolitik tanpa rasa kesenian, saya rasa tidak melibatkan hati. Sementara saya paham bahwa semua yang dari hati pasti sampai ke hati. Oke. Dan sekarang nanti kalau disuruh memilih seni atau politik?
Seni dalam berpolitik. Digabungkan mungkin ya, Iya. dikombinasikan, dikombine. Iya. Oke, jadi Betul. bukan pilihan mungkin ya, tapi antara seni dan politik bukan hanya Bukan, dibandingkan. saya pernah membaca satu buku. Oke. Saya udah catat tadi bahwa ada buku seni politik, waktu adalah pedang. Jika tidak dipotong, maka dia yang akan memotong kita. Kalau bukan sekarang saya mengambil kesempatan untuk memangkas atau merapikan sesuatu yang harus dirapikan, maka pinrang yang akan memakan saya dengan penyesalan bahwa kesempatan yang telah saya lewatkan untuk bisa punya kesempatan memperbaiki ini semua, ini akan menelan saya sendiri. Oke. Makanya saya rasa seni dalam berpolitik itu sangat penting, biar tidak ada rasa kaku, biar semuanya disampaikan dengan indah dan beretika. Oke. Kalau bagaimana cara Pung Ati sendiri meyakinkan masyarakat Kabupaten Pinrang bahwa keberadaannya di sini bukan hanya sebagai pemanis, tetapi juga ingin berbuat lebih dan berperan untuk Kabupaten Pinrang? Menyadarkan masyarakat Pinrang. Paling pertama yang harus saya sadarkan adalah perempuannya. Ini waktunya untuk perempuan punya keterwakilan sebagai pemimpin, di mana selama ini kita dianggap hanya sebagai pelengkap. Meskipun di rumah tidak lengkap tanpa perempuan, karena yang memasak adalah perempuan, yang menyediakan adalah perempuan, yang mencuci pakaian adalah perempuan, yang menyelesaikan masalah adalah perempuan. Meskipun laki-laki yang bikin masalah, pasti perempuan yang minta maaf, benar kan? Jadi saya berharap bahwa keberadaan perempuan di sini, karena perempuan lebih banyak, kalau perempuan tersadarkan atas pentingnya perempuan juga, karena saya ingin membenahi Pinrang dalam bentuk misalnya perempuan jadi diberdayakan, ada penghasilan tambahan, peningkatan ekonominya. Terus yang saya perjuangkan juga adalah keterbatasan umur perempuan ketika bekerja. Umur produktif perempuan bekerja tidak boleh hanya sampai 20-an, tapi sampai 35, 37. Itu yang saya perjuangkan. Oke, nanti ada program khusus untuk perempuan? Ada pastinya. Boleh bocoran sedikit, Pung Ati? Program untuk perempuan tadi, peningkatan ekonomi untuk perempuan. Kedua, pelatihan untuk perempuan biar bisa diberdayakan untuk UMKM-nya. Ketiga tadi, bahwa ada beberapa hal kita memberikan perempuan untuk bagaimana perempuan punya modal selain pendidikan, tapi bagaimana perempuan bisa membawa dirinya. Salah satunya adalah bisa juga jadi latihan dasar kepemimpinannya itu kita bekali supaya bisa jadi bekal untuk di organisasi ataupun di kontes-kontestasi selanjutnya. Ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain bahwa ketika pemimpinnya seorang perempuan bukan berarti bisa dianggap enteng atau seperti apa, tetapi juga melihat perempuan seperti apa yang calon pemimpin masa depan kita. Dan mungkin pertanyaan terakhir saya ini, bagaimana melihat pasangan politiknya Bapak Usman Marham? Satu kata untuk Pak Usman Marham seperti apa? Pung Ati melihat seperti itu. Satu kata tidak cukup sebenarnya untuk menggambarkan seorang Bapak Usman Marham yang saya panggil Kak Usman. Tapi kalau harus mengucapkan satu kata, saya bilang untuk Kak Usman adalah sosok yang mengayomi. Kalau melihat dipasangkan dengan Pak Usman Marham seperti apa klik dengan dari Kak Pung Ati sendiri dengan Pak Usman Marham selama ini? Sudah melewati berbagai tahap ini, iya. Saya bisa menggaransi saya adalah pasangan terkomplit di antara pasangan yang lainnya, karena kami satu pasang, Adam dan Hawa. Oke, Pung Ati, next ini kan pertama kali saya bertemu dengan kita, tapi bagi saya kita tidak asing karena saya sering dengar lagu-lagunya, karya-karyanya lewat beberapa platform musik. Nah, terima kasih. Kalau boleh tidak saya minta dinyanyikan langsung pada kesempatan kita ini satu lagu ciptaannya mungkin? Boleh. Okay. Sedikit ya, lagunya berarti sedikit saja. Karena lagunya 1-2 bait aja. Ya. Sedikit saja beritahu, sedikit saja agar kau bisa denganku. Sedikit saja beritahu, sedikit saja agar ku
ku bisa denganmu. Oke. Maaf, suaranya parau. Lagi sering pertemuan mungkin dengan Tiap tim-tim. malam bisa ada 1-2 titik sosialisasi. Oh, oke. Dan terakhir mungkin penutup perjumpaan kita kali ini, Pung Ati, bisa disampaikan ke saya dan juga mungkin penonton dari podcast tim Joka Joka ini, apa harapan tak yang terbesar untuk Kabupaten Pindrang karena kita lahir dan juga besar di sini. Silakan, Ati. Harapan terbesar saya, insya Allah Pindrang kedepannya punya pemimpin perempuan. Harapan saya juga Pindrang sekarang ini, harapan yang terdekat adalah Pindrang bisa berpolitik dengan damai dan beretika, menyampaikan sesuatu jangan tentang keburukan lawan politiknya, tapi benar-benar keunggulan sendiri yang ditonjolkan. Masing-masing saya berpesan kepada pasangan lawan, pasangan saya sendiri, dan semua tim-tim saya, berkampanyelah secara damai. Karena harapan ke depan kita hanya punya satu bupati, satu wakil bupati. Dan di mana kita yang kalah dan menang, ini bukan masalah siapa yang hebat dan siapa yang tidak hebat. Ini tentang siapa yang ditakdirkan oleh Tuhan untuk memimpin ke depannya. Siapa yang diamanahkan harus benar-benar amanah dan tanggung jawab terhadap apapun yang dijanjikan. Tapi pesan saya, Ibu Ayu, benar-benar Kabupaten Pindrang dan semua kabupaten, tolong jaga etika dalam berkampanye, karena politik sementara, keluarga selamanya. Oke, pemirsa, itu tadi sedikit harapan bahwa karena memang sesaat lagi kita sudah memasuki tahapan yang cukup penting, yaitu tahapan pilkada. Semoga kita harap bahwa jalannya pilkada hingga nanti pemilihan dan juga penentuan siapapun yang menang dan juga memimpin Kabupaten Pindrang ini, suasananya memang kondusif, aman dan nyaman untuk masyarakat Kabupaten Pindrang. Dan pemirsa, demikian podcast tim Joka Joka, konten media baru TVRI Sulawesi Selatan bersama Pung Ati, salah satu kontestan di Pilkada Kabupaten Pindrang. Sampai jumpa dalam episode selanjutnya. Saya Ayu Jasmine, pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.